Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau tak akan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Shalom dan selamat pagi. Pada hari ini kita membahas tentang Amsal 16 atau hari ke-16 dari perjalanan seri hikmat Amsal 1 sampai 31. Mari kita minta hikmat hari ini daripada Tuhan, dan kita membaca dari orang yang ditulis memiliki hikmat paling tinggi di dunia, Salomo. Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini ayat yang sering kali ditulis, Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ayat 5, tetapi orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, dan takut akan Tuhan orang akan menjauhi kejahatan. Ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Ayat 10, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Ayat 11, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. A just weight and balance are the Lord's. All the weights of the bag are His work. Di sini Salomo menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia mengatur timbangan dan neraca. Segala batu timbangan dalam pundi-pundinya adalah buatannya. Tapi bukankah dalam hidup ini kita sering melihat kok sepertinya Tuhan tidak adil? Saudara, kita harus melihat dari sisi Tuhan, di mana Dia ada pada sisi kekekalan. Secara waktu, jangkauannya, sudut pandang Dia jauh berbeda dengan sudut pandang kita. Tetapi Salomo yang mempunyai hikmat luar biasa, dia melihat timbangan dan neraca itu kepunyaan Tuhan. Jadi apabila ada hal-hal yang buruk terjadi, termasuk dalam kehidupan saya dan keluarga, mari kita belajar untuk bisa menerima. Hati yang disebut berhikmat berkata, aku terima keadilan-Mu Tuhan. Kalau Engkau membuat aku sampai seperti ini. Seperti Daud berkata, kalau Tuhan mau aku diusir daripada istana raja, lakukanlah apa yang Kau pandang baik. Dan hati seperti itu membuat Tuhan senang. Dan saudara akan lebih cepat keluar daripada sebuah proses, daripada hati yang aku mau lawan dan tidak terima. Karena keadilan adalah di tangan Tuhan. Dan waktu kita sujud berserah, Tuhan itu adil dan baik adanya. Ayat 12, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Ayat 15, wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan siap mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hikmat lebih berharga dari emas, dan mendapat pengertian lebih berharga daripada perak. Ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Berkali-kali Amsal menulis jauhilah kejahatan, jauhilah kejahatan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini orang lain, jangan, dikatakan berkali-kali, jauhilah kejahatan, karena itulah jalan yang baik. Dan jagalah jalannya supaya engkau dapat memelihara nyawamu. Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ini buat kita semua, perkataan yang menyenangkan adalah sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mari kita belajar memiliki perkataan yang selalu menyenangkan walaupun keadaan tidak selalu menyenangkan. Karena perkataan yang menyenangkan itu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang
tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ayat 29, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Jangan memakai kekerasan. Ayat 30, siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tapi keputusan berasal dari Tuhan. Kembali lagi di sini ditulis di ujung daripada Amsal 16 ayat 33. Kadang-kadang kalau kita merasa ketidakadilan Tuhan yang terjadi pada kita harus tahu keputusan ini keputusan Tuhan. Saya pun alami di mana ayah saya seorang misionaris, dan tiba-tiba di usia yang muda saat kami sekolah tiba-tiba harus meninggal. Saya sangat kaget dan merasa Tuhan tidak adil. Tapi itulah keputusan Tuhan. Mari kita tahu bahwa Tuhan itu adil dan baik adanya. Semakin Anda tidak menerima keputusan Tuhan, semakin lama prosesnya. Ketahuilah bahwa ada Tuhan dan Dia berdaulat di atas daripada kehidupan kita. Dan kadang-kadang keputusan yang Dia berikan kita harus bisa terima. Jangan menolaknya. Inilah yang diajarkan oleh Amsal. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang padamu memohon hikmat daripada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami mendapatkan hikmat Tuhan. Kau tambahkan hikmat bagi kami untuk hati yang dapat menimbang, hati yang dapat menentukan apa yang lebih baik hari ini bagi keluarga, kehidupan, pekerjaan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mohon hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami memberkati semua aktivitas kami pada hari ini. Tangan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.